Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasakan sebuah getaran halus di dalam hati? Saat malam mulai turun dan dunia menjadi sunyi, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan mendekat. Entah apa, tapi kamu tahu, ini bukan malam biasa. Saudaraku, bila kamu menemukan video ini, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah panggilan. Karena semesta tidak pernah bekerja dengan cara yang sia-sia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan pesannya sampai kepada orang yang salah. Malam ini, langit sedang terbuka. Pintu-pintu rezeki sedang disusun untuk mengalir kepadamu. Karena kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa terpilih yang telah melewati banyak luka, banyak kesabaran, dan banyak pengorbanan. Tapi tetap bertahan. Dan sebagai balasan, malam ini adalah waktu turunnya rezeki dari arah yang tidak kamu duga. Malam ini, Tuhan sedang mengirimkan bantuannya. Uang, kemudahan, dan solusi sedang dalam perjalanan. Bukan lewat jalan biasa, tapi lewat jalur langit yang hanya bisa dipahami oleh hati yang penuh iman dan harap. Bersiaplah, karena sesuatu yang besar akan segera mengetuk pintumu. Jiwa terpilih selalu diuji terlebih dahulu. Sebelum keajaiban terjadi, sebelum rezeki besar datang, Tuhan selalu menguji jiwa-jiwa yang akan menerima berkat-Nya. Kenapa? Karena kekayaan yang besar tidak bisa dititipkan pada hati yang lemah. Jiwa-jiwa terpilih seperti kamu tidak langsung diberikan kelimpahan. Justru sebaliknya, kamu diuji terlebih dahulu. Lewat kehilangan, keterbatasan, rasa sakit, bahkan kekosongan yang membuatmu hampir menyerah. Itulah proses pemurnian. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menaikkan derajatmu agar kamu mampu mengelola berkat yang besar kelak. Karena jika Tuhan memberimu limpahan uang saat kamu belum siap, itu bukan berkat, tapi bisa berubah menjadi beban. Uang bisa memperbesar siapa dirimu. Kalau kamu masih marah, uang akan memperbesar amarahmu. Kalau kamu serakah, uang akan mempercepat kehancuranmu. Tapi kalau kamu sabar, rendah hati, dan tulus, maka uang akan menjadi alat untuk memperluas kebaikanmu. Jadi, jangan heran jika kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa aku terus diuji, padahal aku hanya ingin hidup tenang? Karena jiwa biasa diberi hadiah kecil, tapi jiwa terpilih diberi tugas dan ujian dulu, baru dititipkan tanggung jawab besar. Dan ujian itu hampir selesai. Luka-luka yang kamu sembunyikan, perjuangan yang kamu jalani tanpa banyak suara, semua itu tidak luput dari pandangan Tuhan. Langit mencatatnya. Sekarang dengarkan baik-baik. Malam ini bisa jadi adalah akhir dari masa sulitmu. Karena ketika sebuah ujian hampir selesai, tanda-tanda kemudahan mulai muncul. Mungkin uang yang kamu butuhkan tidak langsung datang dalam bentuk cash besar, tapi datang sebagai pembatalan utang, tawaran pekerjaan, refund tak terduga, atau bahkan uluran tangan dari seseorang yang selama ini kamu lupakan. Karena begitulah cara Tuhan bekerja pada jiwa-jiwa yang dipilihnya. Ia tidak datang dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang menyentuh. Diam-diam, tapi tepat waktu. Jadi bila kamu sedang berada di masa terberat, ingatlah, itu artinya kamu sedang sangat dekat dengan kejutan dari langit. Jangan menyerah malam ini, karena malam ini Tuhan mengirimkan sesuatu untukmu. Energi malam hari dan rezeki langit. Ada alasan mengapa banyak keajaiban besar terjadi di malam hari. Ketika dunia mulai diam, ketika pikiran manusia perlahan tenang, langit justru sedang aktif. Malaikat-malaikat sedang diturunkan. Doa-doa mulai naik tanpa gangguan. Dan hati yang terbuka menjadi magnet yang sangat kuat untuk menarik rezeki dari alam spiritual. Saudaraku, tahukah kamu, dalam banyak tradisi suci, malam adalah waktu paling sakral? Karena malam menyimpan energi yang berbeda. Bukan hanya karena gelapnya, tapi karena diamnya. Saat siang, dunia penuh suara, penuh distraksi, penuh logika. Tapi malam,
Malam adalah waktunya intuisi berbicara, waktunya hati mendengar, dan saat itulah Tuhan paling dekat. Jika malam ini kamu merasa tak bisa tidur, atau hatimu terasa gelisah, jangan buru-buru menganggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah panggilan. Panggilan dari langit untuk menenangkan dirimu, membuka hatimu, dan bersiap menerima apa yang telah disiapkan Tuhan bagimu. Terkadang, rezeki datang bukan dalam bentuk fisik terlebih dahulu. Ia datang sebagai getaran rasa syukur yang tak terbendung, sebagai ide yang muncul tiba-tiba, sebagai perasaan damai setelah berminggu-minggu gelisah. Dan tak lama setelah itu, hal-hal mulai berubah. Seseorang yang tidak kamu sangka akan menghubungimu. Kesempatan datang dari arah tak terduga. Bahkan uang, dalam bentuk apapun, akan mulai mengalir perlahan. Itulah sebabnya malam ini penting. Karena saat kamu membuka hatimu di malam yang sunyi ini, kamu sedang menyalakan cahaya kecil yang menarik perhatian langit. Jiwa-jiwa terpilih seperti kamu, ketika duduk dalam diam dan berserah di malam hari, semesta mencatatnya sebagai tanda kesiapan. Dan saat langit mencatat kamu sebagai siap, rezeki akan turun. Tak perlu kamu mengejar, memaksa, atau cemas. Kamu hanya perlu tenang, karena malam ini, energi spiritual sedang bergerak, dan namamu telah disebut di antara doa-doa yang dikabulkan. Uang yang datang dari sumber aneh. Pernahkah kamu mengalami ini? Tiba-tiba ada seseorang menghubungimu kembali untuk urusan lama. Tiba-tiba ada transfer dana yang kamu lupa pernah diminta. Atau bahkan, uang yang kamu butuhkan muncul tepat saat kamu menyerah. Kalau itu pernah kamu alami, ketahuilah, itulah rezeki yang datang dari sumber yang aneh, tapi itu nyata. Tuhan memiliki caranya sendiri yang seringkali tidak bisa dimengerti logika. Ketika kamu berpikir uang datang dari pekerjaan, proyek, atau bisnis, langit justru menurunkannya dari arah yang tak pernah kamu pikirkan. Dan anehnya, semakin kamu pasrah, semakin uang itu datang. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu selaras. Rezeki langit itu tidak terikat pada struktur dunia. Ia tidak butuh surat lamaran, tidak harus lewat koneksi, bahkan tidak harus dari orang yang kamu kenal. Ia bisa datang dari pelunasan utang yang sudah kamu anggap hilang, refund dari transaksi yang pernah kamu lupakan, bantuan dari orang yang dulu pernah kamu bantu dalam diam. Bahkan bisa lewat diskon besar saat kamu butuh beli sesuatu. Tuhan adalah ahli strategi terhebat. Dan malam ini, bisa jadi ia sedang menyusun skenario unik. Skenario yang akan membuatmu berkata, "Ya Tuhan, dari mana ini datangnya? Aku tidak menyangka." Dan itu wajar, karena rezeki dari langit memang tidak datang lewat jalur biasa. Ia datang saat kamu sudah siap menerimanya dengan hati yang lembut dan pasrah. Dan jiwa-jiwa terpilih seperti kamu sering diberikan pengalaman yang membingungkan terlebih dahulu. Agar saat rezeki itu datang, kamu tidak menjadi sombong, tapi justru menangis dalam syukur. Mungkin malam ini kamu sedang berada di ambang itu. Mungkin besok kamu akan bangun dan mendapati sebuah kabar baik, entah dari pesan masuk, email, telepon, atau bahkan seseorang yang tiba-tiba mengetuk pintu hidupmu. Dan saat itu datang, jangan lupa sujud dalam hati. Karena itulah bukti bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan setiap tetes air matamu. Uang yang dikirim malam ini bukan uang biasa. Itu adalah balasan. Itu adalah bentuk cinta dari langit kepada jiwamu yang telah bersabar sangat lama. Tanda-tanda uang sudah dalam perjalanan. Kadang, tanpa kamu sadari, alam semesta sebenarnya sedang memberi kode. Tanda-tanda kecil. Sinyal-sinyal lembut yang menunjukkan bahwa rezeki sudah dikirimkan dan sedang menuju kepadamu. Namun, karena pikiran kita terlalu sibuk, karena hati terlalu lelah, seringkali kita mengabaikannya. Hari ini, coba kamu renungkan. Apakah beberapa tanda ini sedang muncul dalam hidupmu? 1. Kamu merasa gelisah
tapi juga penuh harap. Seperti ada sesuatu yang akan datang. Tidak tahu dari mana, tidak tahu bentuknya apa. Tapi hatimu berkata, aku harus bersiap. Itulah intuisi spiritual, bukan sekadar perasaan. 2. Kamu mulai beres-beres rumah, lemari, atau ruang kerja. Tanpa alasan jelas, kamu merasa ingin membersihkan semuanya. Itu bukan hanya kebiasaan fisik, tapi pertanda bahwa jiwamu sedang bersiap menampung energi baru. Seperti sebuah wadah, kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi ulang dengan kelimpahan. 3. Kamu ingin memberi, padahal kamu sedang kekurangan. Ketika kamu tergerak untuk membantu orang lain di saat kamu sendiri sedang sulit, itu adalah tanda bahwa kamu sedang diangkat ke derajat lebih tinggi. Karena siapapun yang memberi di tengah sempit, Tuhan akan membalasnya di tengah lapang. 4. Kamu sering melihat angka-angka spiritual. Mungkin kamu mulai melihat angka 111, 222, 888, atau 999 berulang kali di jam, nota, plat kendaraan. Itu adalah kode dari alam semesta. 888 misalnya adalah simbol kelimpahan finansial. 999 menandakan akhir dari masa sulit. Dan 111 adalah pintu awal yang baru. Bukan mistik, ini adalah getaran yang dikenal dalam banyak ajaran spiritual. 5. Kamu merasa lebih tenang dari biasanya. Walau masalah belum selesai, kamu tidak merasa panik. Itu bukan keanehan, tapi ketenangan dari langit. Tanda bahwa Tuhan sedang mendekatkan bantuannya. Jika kamu sedang mengalami satu atau lebih dari tanda-tanda ini, ucapkan dalam hati, aku siap, aku tidak akan melawan. Aku akan menerima dengan ikhlas. Karena rezeki itu sedang dalam perjalanan, dan semakin kamu peka, semakin cepat ia sampai. Ingat, uang spiritual bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tapi oleh kesiapan batin. Dan malam ini, bisa jadi kamu sudah sangat siap. Bagaimana bersiap menerima uang ilahi ketika langit memutuskan untuk mengalirkan uang kepadamu. Yang perlu kamu lakukan bukan mengejar, tapi menyiapkan diri. Sebab uang spiritual, uang yang dikirim oleh Tuhan, tidak datang kepada mereka yang hanya sekadar butuh, tapi kepada mereka yang siap menampung dan menjaga. Lalu, bagaimana cara mempersiapkan diri agar siap menerima rezeki dari langit? 1. Lepaskan rasa takut akan kekurangan. Rasa takut adalah magnet kebalikan dari rezeki. Semakin kamu takut tidak punya uang, semakin kamu menghalangi alirannya. Tuhan tidak pernah bekerja dalam energi ketakutan. Dia bekerja dalam ruang kepercayaan. Ketika kamu berkata, aku tidak tahu bagaimana, tapi aku percaya engkau cukupkan. Saat itu, pintu rezeki mulai terbuka. 2. Ucapkan afirmasi setiap malam. Apa yang kamu katakan, itulah yang kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Setiap malam, sebelum tidur, katakan dengan hati yang penuh iman, saya siap menerima rezeki dari segala arah. Rezeki datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Uang bukan masalah bagiku. Ia adalah alat untuk kebaikan. Lakukan itu dengan tulus. Maka hidupmu perlahan akan bergeser ke frekuensi kelimpahan. 3. Berilah meski sedikit. Ini hukum semesta yang tak pernah gagal. Yang memberi akan menerima. Kamu tidak harus memberi dalam jumlah besar, tapi memberi dengan niat yang ikhlas adalah cara membuka aliran rezeki yang terhenti. Misalnya, sisihkan Rp1.000 untuk sedekah. Bantu seseorang dengan tenaga atau waktu. Kirimkan doa tulus untuk orang yang sedang kesusahan. Tuhan melihat semuanya, dan Dia akan membalas dengan cara yang tak kamu duga. 4. Bersyukur dahulu, baru menerima. Banyak orang menunggu datangnya uang untuk bersyukur. Padahal hukum spiritual justru berkebalikan. Ketika kamu bersyukur sebelum menerima, barulah Tuhan mempercayakan lebih.
Coba katakan dalam hatimu malam ini, "Terima kasih, Tuhan, atas uang yang sedang Engkau kirimkan padaku malam ini." Kamu belum melihatnya dengan mata, tapi kamu sudah melihatnya dengan iman. Dan itu cukup untuk membuat semesta bergerak. Malam ini adalah gerbang. Jika kamu menyeberanginya dengan iman, maka kamu tidak akan pernah kekurangan lagi seperti sebelumnya. Karena saat Tuhan memutuskan untuk memberimu, tak ada yang bisa menahannya. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.